Kita dari UIN Raden Mas Said, jurusan akuntansi syariah, mau mewawancari Bapak. Apakah Bapak berkenan? Iya, Mas, berkenan. Ya, sebelumnya dengan Bapak siapa dan sebagai apa? Eko, Mas, sebagai admin program Vaksin Kakinaga. Iya. Nah, terima kasih Pak atas kesediaannya untuk diwawancari hari ini. Sebelum kita mulai, bisa Bapak ceritakan sedikit saja tentang Pangsit Kakinaga ini, sejak kapan berdirinya dan apa aja sih Pak yang dijual itu Pak? Oh ya, kalau untuk Pangsit Kakinaga itu sebenarnya ini Mas, salah satu anak perusahaan dari CP Ginsu Berkajaya yang pusat produksinya itu ada di Malang. Makanan frozen food jenis varian pangsit dan dimsum. Jadi untuk Pangsit Kakinaga ini khusus untuk menjual varian pangsit, wonton, sama gyoza dan kakinaga Mas. Itu jualannya kita di kontainer di pinggir jalan seperti ini. Dalam menjalankan bisnis ini, bagaimana perusahaan dalam mengelola persediaan produknya Pak? Dan apakah perusahaan menerapkan sistem tertentu dalam menjaga untuk memastikan ketersediaan stok tetap memadai? Ya, jadi kita menerapkan sistem itu, aplikasinya namanya Postra, juga satu paket sama komputer. Jadi semua stok ketersediaan barang itu tercatat di situ. Kalau untuk misalnya mitra ngambil itu nanti kita tinggal input, nanti otomatis mengurangi stok selama 2 bulan. Jadi kalau untuk stok outlet itu kita bikin akun khusus outlet. Jadi kalau outlet barangnya menipis, nanti outlet langsung order ke gudang. Kalau untuk gudang sendiri itu kita langsung, kalau barangnya stok menipis, kita langsung ordernya ke pusat produksi di Malang. Baik, jadi menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih Pak untuk perusahaan menjaga ketersediaan stok Pak? Terutama untuk produk-produk yang biasanya best seller ya Pak, yang paling dicari atau diminati oleh pelanggan Pak? Oh ya, kalau itu sangat penting sekali Pak. Jadi sangat penting sekali untuk menjaga stok yang pertama untuk best seller kita, biar menjaga pelanggan, biar tetap beli di kita, tidak pindah ke tempat lain. Kalau di Pangsit Kakinaga ini yang best seller apa Pak? Kalau di Pangsit Kakinaga itu untuk yang best seller pangsit sih Pak, di varian pangsitnya. Nah, jadi kami akan membahas lebih lanjut terkait safety stock ini atau stok pengaman persediaan dalam usahanya Pak. Nah, jadi mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak sudah familiar dengan istilah safety stock atau stok pengaman ini? Belum itu Pak, kalau itu. Jadi saya akan jelasin sedikit tentang safety stock ini. Safety stock sendiri itu singkatnya itu adalah stok yang disediakan untuk mengantisipasi jika terjadi kelonjakan permintaan dari pelanggan yang tidak terduga Pak. Safety stock ini berfungsi untuk menjaga kelancaran bisnis Pak. Jadi dengan adanya safety stock, nanti perusahaan dapat melayani pelanggan atau memenuhi permintaan pelanggan karena ketersediaan yang memadai tadi Pak. Oh, kalau untuk itu kita selalu memastikan untuk stok outlet selalu tercukupi, karena kita kan selalu stok program 3 hari sekali. Misalnya kayak pangsit satu bag itu kan isi 5 porsi. Jadi dalam 1 bulan penjualan kita untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan keterlambatan pengiriman dari Malang, itu kita selalu order 20 pack ke gudang. Jadi misalnya nanti ada keterlambatan pengiriman, kita bisa pakai stok yang dari gudang itu untuk mengantisipasi. Jadi untuk kebutuhan pelanggan selalu tercukupi. Baik Pak, Bapak mengalami kehabisan stok untuk suatu produk? Jika iya, bagaimana dampaknya terhadap operasional bisnis dan kepuasan pelanggan? Ya pernah sih Pak, ya contohnya untuk gyoza. Misalnya produk gyoza itu kan katakan ada yang belinya itu selalu gyoza. Jadi kalau stok gyoza habis itu mereka kadang tidak jadi beli. Jadi itu pasti berdampak pada penjualan dan kepuasan pelanggan. Jadi karena dia kan tidak mendapatkan produk yang dia cari. Bagaimana Bapak menyeimbangkan antara memiliki safety stock yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, namun dengan tetap menjaga agar biaya penyimpanan itu tidak terlalu besar Pak? Jadi kita kan ini frozen food ya, jadi biaya terbesar itu kita di listrik. Jadi untuk menjaga listrik tetap efisien itu kita cabut freezer itu biasanya 4 hari sekali kita cabut selama 4-6 jam. Nanti setelah itu kita kolok lagi biar tetap beku gitu. Nah mungkin itu sih Pak untuk menjaga biaya tetap efisien gitu. Bagaimana Bapak mengelola safety stock bahan baku yang berbeda-beda baik dalam hal kebutuhan ataupun umur simpannya? Kalau untuk bahan baku biasanya kita dropping sesuai jenis ya Pak ya. Misalnya kayak pangsit sendiri, wonton sendiri, gyoza sendiri gitu. Jadi lebih mudah untuk mengelola safety stock sama berdasarkan kebutuhan dan umur simpannya. Itu kalau untuk
umur penyimpanannya itu bisa bertahan sampai 6 bulan, Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak Eko atas informasi dan waktunya ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa membantu teman-teman kita yang nonton di video ini nanti untuk memahami apa sih itu safety stock dan bisa diterapkan di UMKM Pang Segakinaga ini. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.